Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini kita khusus membahas seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan akhir-akhir ini, yaitu gimana ini Virgo and the Sparklings? Gimana Sri Asih? Gimana Satria Dewa Gatotkaca? Apakah filmnya jadi? Mana teasernya, mana trailernya, segala macam. Oke, filmnya sudah selesai syuting. Ketiga film itu sudah selesai syuting. Virgo and the Sparkling, Sri Asih, Gatotkaca itu udah selesai syuting. Bahkan kalau misalnya nggak ada pandemi, harusnya dua film itu udah tayang. Tapi karena ada pandemi, PPKM, bioskop ditutup segala macem, akhirnya kan semuanya ketunda. Itu udah jelas kan, kalian pasti udah tahu itu kan. Dan karena ada PPKM kemarin, edit filmnya juga agak tertunda karena nggak boleh ngumpul-ngumpul di studio dalam banyak orang dan segala macamnya gitu kan, otomatis. Kayaknya sih sekarang udah mulai agak-agak longgar sedikit gitu ya, karena udah mulai agak aman. Bioskop pun akhirnya kembali dibuka. Itu berita yang sangat menyenangkan sekali, bioskop kembali dibuka. Senang banget. Tapi gimana keadaannya? Oke, aku jelasin dulu ya. Untuk sekarang mungkin buat yang kotanya ada bioskop, atau mungkin kalian lihat di sosial media, film-film yang tayang di bioskop saat ini apa aja. Itu film Hollywood semua, film-film Hollywood yang udah box office semua. Karena memang mungkin rencana dari pihak bioskopnya adalah menayangkan film-film Hollywood yang box office agar menarik kembali orang-orang buat kembali meramaikan bioskop. Makanya yang ditayangkan film-film besar seperti Black Widow, ya kan? Ada Fast and Furious 9, ya kan? The Suicide Squad juga. Itu mayoritas film-film lama sih, tapi memang belum tayang di bioskop Indonesia kan ya. Jadi masih ditayangkan buat menarik penonton. Itu gelombang pertama kalau menurutku sih. Setelah itu gelombang keduanya ya menurutku masih tetap film-film Hollywood juga, tapi yang baru-baru. Seperti misalnya Venom 2, ya kan? Lalu Shang-Chi. Lalu mungkin ada beberapa film Hollywood yang lain. Jadi inti utamanya, tujuan utamanya pihak bioskop mungkin meramaikan kembali bioskop dengan menayang-nayangkan film-film yang super itu gitu kan. Film-film yang banyak penontonnya biasanya. Nah, setelah itu baru film-film Indonesia. Dan film-film Indonesia yang tayang pun ya film-film Indonesia yang udah ngantri sejak 2 tahun lalu gitu loh. Karena memang kan bioskop udah ditutup dan pergerakan film juga masih tetap dibuat segala macam. Jadi film-film yang bakalan tayang ya kayaknya ya film-film 2 tahun lalu dulu. Misalnya KKN Desa Penari, Asyap Man, Animasi Nusa. Film-film itu trailernya udah keluar ya, udah keluar sejak lama. Kalau Nusa sih yang pertama keluar itu kalau nggak salah teaser ya, teasernya itu keluar pertama kali. Tapi kalau Asyap Man itu udah keluar trailer. Lalu habis itu KKN Desa Penari juga udah keluar trailer, dan karena kondisinya seperti itu akhirnya belum bisa tayang di bioskop. Dan filmnya masih disimpan sama mereka-mereka. Terus juga ada filmnya Jeffrey Nicole yang kalau nggak salah waktu itu udah sempet gala premier loh. Udah sempet gala premier segala, tapi akhirnya nggak jadi tayang di bioskop karena pandemi. Jadi film-film ini masih disimpan dan kayaknya bakalan tetap tayang di bioskop nantinya. Nah, setelah film-film yang udah ngantri selama 2 tahun itu, barulah akhirnya giliran kita. Satria Dewa Gatotkaca, Virgo and the Sparkling, dan Sri Asih. Memang seperti itu gitu kan, ya mau nggak mau memang harus ngantri. Karena selama 2 tahun memang kosong ya, memang kosong. Jadi banyak film-film yang memang udah ngantri. Tapi kenapa nih nggak rilis teaser atau nggak apa? Jadi untuk rilis teaser atau poster atau segala macamnya, itu memang butuh butuh izin dari perusahaan filmnya. Jadi kalian nggak perlu menyalahkan Bumi Langit atau Satria Dewa. Kalian nggak perlu tanya-tanya terus sama mereka ini kapan. Karena yang pegang keputusan ya perusahaan filmnya otomatis. Karena mereka hanya yang pegang karakter-karakter komik dan segala macamnya gitu kan ya. Filmnya tetap dirilis di bawah perusahaan filmnya. Nah, untuk soal teaser dan segala macamnya, ini biasanya dirilis mendekati tayang filmnya di bioskop. Karena teaser, poster, dan trailer itu adalah media promosi, iklan untuk filmnya. Jadi biasanya memang mendekati tayangnya di bioskop seperti itu. Dan biasanya setelah udah rilis teaser, poster,
Setelah itu mereka bakalan rilis banyak lagi informasi-informasi, lalu misalnya ngadain event segala macam dalam bentuk promosi, sampai perilisan filmnya di bioskop. Itu garis promosinya nggak akan berhenti. Bakalan terlalu ada terus promosi-promosinya, nggak putus. Karena memang seperti itu. Karena kalau promosinya putus, orang-orang hype-nya jadi kurang. Orang-orang jadi hype-nya putus, jadi nggak minat lagi sama filmnya. Karena di luar fans loh ya, di luar fans. Kalau kita kan beda. Kalau kita udah fans, aku mau nggak ada promosi apapun, aku tetap bakalan nunggu. Karena aku fans, aku suka komiknya dan segala macamnya, aku beneran nunggu. Tapi kan untuk masyarakat umum, mayoritas masyarakat umum ya nggak bisa seperti itu. Bahkan waktu aku bahas di TikTok pun, masih nggak ada yang tahu kalau Virgo and the Sparkling bakalan dibuat film. Jadi masyarakat umum ini memang awam sekali ya, awam sekali. Jadi promosi-promosi seperti ini memang ditujukan untuk mereka. Makanya perusahaan-perusahaan film ini sengaja menyimpan media promosinya semuanya, karena itu semua pakai uang. Teaser, trailer, dan segala macamnya itu pakai uang. Dan begitu mereka merilis teaser, itu mereka harus rilis lagi. Harus rilis lagi sampai menjelang perilisan filmnya, biar nggak putus gitu loh. Dan itu butuh uang yang sangat banyak. Ya, jadi memang sengaja disimpan. Langkah pertamanya nanti ketika filmnya sudah ditentukan tanggal tayang di bioskopnya kapan. Jadi langsung tuh, langsung. Seperti itu, kondisinya seperti itu. Jadi kita memang nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan pihak Bumi Langit dan pihak Satria Dewa juga memang nggak bisa apa-apa lagi. Karena keputusan bukan di tangan mereka. Begitu loh guys. Paham kan? Tapi kalian jangan khawatir. Karena dengan bukanya bioskop, berarti langkah sudah semakin dekat. Kita tinggal nunggu giliran aja, nggak apa-apa, santai, sebentar lagi, sudah di depan mata. Dan ya, dari semua yang aku dengar tentang Virgo and the Sparkling, tentang Sri Asih, tentang Gatot Kaca, semuanya menarik banget, men. Penantian kita nggak akan sia-sia. Karena ini udah ada di depan mata ya, kita tinggal nunggu sebentar aja gitu kan, tinggal nunggu giliran aja. Dan sesuatu yang kita nantikan juga bagus-bagus semua, dan banyak sekali proyek-proyek yang mengikuti filmnya gitu loh. Ada banyak sekali komik yang dinantikan, komik-komik baru gitu kan, dan ada juga proyek-proyek lainnya, dan ada beberapa perusahaan film yang memang sengaja nunggu untuk lihat bagaimana kesuksesan Sri Asih, Gatot Kaca, dan Virgo and the Sparklings. Baru mereka mulai dengan proyeknya mereka masing-masing. Ketika 3 film itu tayang dan sukses, men, semuanya bakalan jalan ini. Jadi, wow, aku bener-bener gak sabar banget buat itu semua berdatangan. Tapi untuk saat ini, memang kita hanya bisa menunggu. Setidaknya, udah gak terlalu lama, udah di depan mata.